Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi kan wabarakatuh. beberapa hari kemarin saya kesini bertanya-tanya kepada Ustadz yang belajar. Nah, ini udah lebih dari seminggu kan Ustadz saya kan belajar. Nah, di situ tuh saya sangat sedih Ustadz. Saya Kenapa? selalu tergoda Ustadz oleh hal-hal yang kelam kemarin itu kembali lagi teman-teman. Benar seperti yang dipikirkan kemarin. Yang saya sampaikan kemarin. Iya, kembali lagi Iya. teman-teman lama itu selalu mengajak untuk hal-hal yang maksiat itu tadi Ustadz. Bagaimana Ustadz itu? Solusinya, Iya, jadi begini Mas Putra. Ini namanya peningkatan iman sebetulnya. Kalau dia mau istiqomah di jalan Allah. Peningkatan iman ini ya tidak mudah. Karena memang dunia ini bagaikan penjara bagi orang-orang beriman. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini dilarang, itu dilarang. Ya kan? iya benar Ustadz. Tapi kalau kita selaku hamba Allah sudah merasakan nikmat dan manisnya iman, yakinlah engkau tidak akan pernah tergoda dengan hal-hal yang demikian. Maka kita harus bisa, seperti contoh, ini kan bulan suci Ramadan. Iya Ustadz. Kita sedang berpuasa. Yang berpuasa itu bukan karena menahan lapar dan haus saja. Contoh nih, walaupun di perut ini rasa lapar yang melilit, walaupun rasa haus yang seperti mencekik tenggorokan kita, kalau belum waktunya untuk berbuka, maka belum boleh untuk berbuka. Ya, kemarin Seperti kan banyak yang ini yang ngomongin saya Ustadz. Wah, kamu berandalan, kamu preman. Puasa kamu hanya cuma dapat lapar dan haus. Kamu gak dapat pahala sama sekali di situ. Nah di situ saya tuh merasa minder Ustadz. Iya. Merasa kecil hati saya tuh. Apakah benar demikian seperti itu Ustadz? Tidak seperti itu. Orang yang hijrah itu, Mas, ya, kan kemarin saya sudah sampaikan, manusia tidak boleh menghakimi. Iya. Manusia tidak boleh menjudge hukum ibadah seseorang. Hanya Allah yang tahu. Maka dalam hal ini kita perlu sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah dengan orang-orang yang sabar. Maka latihlah perkara demikian. Perlahan-lahan dengan proses, insya Allah engkau akan mendapatkan kelezatan iman. Ya kan? Walaupun orang mau mengejekmu, menghardikmu, ya, jangan pernah engkau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menghinakan orang lain belum tentu dia lebih mulia. Kemuliaan pada diri seorang hamba, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sejauh mana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Iya. Seperti itu, Mas. Nah iya, itu kemarin juga ini kan, waktu saya sholat tarawih, saya kan nggak pakai baju kuku, pakai kaos gitu. Iya. Cuma ya masih sopan Ustadz itu kan, pakai celana panjang gitu. Saya banyak yang minggir ketika saya mau sholat tuh. Minder di orang. Ini Menjauh. Iya, menjauh. Jadi saya pikir tuh, kenapa orang-orang kok menjauh? Apa melihat masa lalu saya? Apa melihat fisik saya gitu? Iya. Di situ saya ingin rasanya marah, saya jengkel gitu. Iya. Sebagaimana Rasulullah dakwah, Mas. Dikucilkan, dihina, bahkan dicaci maki. Inilah dakwah yang sesungguhnya. Inilah hikmah yang luar biasa. Jangan kita berkecil hati tatkala orang minder sama kita, tatkala mereka menjauh dari kita. Maka saya bilang, kita jangan merasa sok suci, ya kan? Orang-orang lain pun tidak boleh merasa lebih suci daripada yang lain. Kemarin saya sudah sampaikan, iblis laknatullah alaihi adalah beliau itu penunggu surganya Allah loh.
tapi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Kenapa? Merasa dirinya jauh lebih baik daripada orang lain. Artinya, dalam berjalan antum hijrah, jangan berkecil hati ataupun baperan. Nah, kita nggak boleh baper, Iya, ya kan? betul. Tenang, Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, datang yang namanya ketenangan. Sekarang bingung loh, banyak orang-orang itu mencari ketenangan, kemanapun mereka mencari nggak ketemu. Maka guru saya menyampaikan, tiap-tiap senang belum tentu tenang. Tapi tiap-tiap tenang sudah pasti senang. Banyak loh orang yang diberikan kebahagiaan dari hartanya, diberikan kebahagiaan dari pangkat dan jabatannya. Apakah itu menjamin dirinya bahagia? Menjamin dirinya nikmat? Belum tentu, Mas. Tapi justru kalau hati sudah tenang, jiwa sudah tenang dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, disitulah kau akan mendapatkan ketenangan yang sangat luar biasa. Seperti itu, Mas. Masya Allah. Ya, jadi saya memang merasa tenang di situ, Ustadz. Mm-mm. Tapi kadang kala itu ketika saya habis sholat, saya berdoa, dalam hati saya itu ada rasa-rasa yang agak kecewa. Jadi ketika saya berdoa, ya Allah, ya Tuhan, kenapa saya kok diciptakan seperti ini? Kenapa saya harus melalui jalan-jalan yang seperti ini? Apakah jalan ini bisa kulalui? Ini sangat berat bagiku. Orang-orang sangat menjauhiku. Orang-orang membuli, mencaci. Sehina Tapi itukah? saya ingat kata Ustadz kemarin, teman yang baik itu akan terus bergantian. Dan kita meninggalkan teman yang lama. Nanti Allah ganti pasti. Ya, apakah memang seperti itu perputarannya Ustadz? Ketika kita dari orang yang kelam, kemudian kita belajar hijrah itu. Baik. Dasar awal yang pertama begini, Mas. Ada satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Merasa dirinya betul-betul hina. Merasa dirinya betul-betul banyak dosa. Justru Allah benci orang yang seperti itu. Kenapa? Ibarat telunjuk saya ini. Saya celupkan telunjuk saya ini di air laut. Ya, kemudian saya angkat, meneteslah air tersebut di telunjuk saya ini. Sebesar itulah dosa-dosa kita. Tapi ampunan Allah seluas samudra. Lebih luas lagi. Maka kita harus yakin dengan kasih sayang Allah. Harus yakin Allah memiliki kasih sayang terhadap kita. Untuk permasalahan di dalam ritme persahabatan, ritme orang-orang yang dekat dengan kita, yakin kalau kita jauh lebih baik, maka Allah akan datangkan orang-orang baik kepada kita. Maka ada kalimat, berkumpullah dengan orang-orang soleh, maka akan Allah istiqomahkan, Allah jaga hatimu, Allah jaga dirimu. Ya kan, kamu nggak usah takut kehilangan teman, jangan kamu takut dengan nanti saya ini kesepian, kesendirian, enggak. Justru dengan kita yang merubah diri, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, akan mendapatkan kemuliaan. Insya Allah orang-orang yang menjauhi kamu suatu saat nanti akan butuh kepada kamu. Mereka pun akan mendatangi kamu. Untuk apa? Mau belajar bagaimana sih caranya hijrah. Itu kan nanti mereka akan tanyakan. Insya Allah. Seperti itu, Mas. Ya. Jadi kan saya masih sering kembali ke dunia itu, Ustaz. Saya kembali ke dunia itu, saya belajar lagi, itu tobat, kembali lagi. Apakah Tuhan itu masih mengampuni pendosa seperti saya? Insya Allah, Mas. Yang penting